Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Bang kita Adi Putra. Sekarang saya akan melanjutkannya. 2.3.2 Terbelenggu karena Yesus. Saat orang Yahudi hendaknya menyerang, bahkan ingin membunuh, komandan Roma datang dan menyelamatkan Paulus. Bukan karena menaruh simpati terhadapnya, melainkan karena ia berusaha menghindari huru-hara. Dalam Kisah 21 ayat 30-36. Perwira Roma menduga Paulus sebagai seorang penghasut politik. Ia bermaksud mencambuknya untuk mendengar kebenaran daripadanya. Langkah berikutnya adalah mengadakan pertemuan Sanhedrin, Dewan Tertinggi Yahudi. Tuduhan terhadap Paulus jelas suatu urusan agama yang berkaitan dengan hukum Yahudi, dan Sanhedrin merupakan badan yang cocok menanganinya. Tetapi pertemuan tersebut berakhir dengan kekacauan ketika Paulus menyebabkan terjadinya pertikaian antara orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dengan menyatakan bahwa masih tetap seorang Farisi yang baik dan percaya akan kebangkitan orang mati. Oke, kita lanjut. Dalam kasus Yesus, tuduhan mula-mula yang dilontarkan orang-orang Yahudi menyangkut soal agama, tetapi kemudian diubah menjadi tuduhan politik di hadapan hakim Roma. Supaya dapat dikemukakan suatu tuduhan yang pasti menurut hukum Roma, walaupun Felix sama seperti semua pejabat Roma lainnya, membenci segala sesuatu yang dapat menimbulkan kericuhan. Ia yakin Paulus tidak bersalah. 2.4 Paulus di hadapan Felix. Paulus meneruskan perjalanannya menuju Yerusalem melalui Kaisarea. Di Yerusalem, Paulus bertemu dengan para rasul dan menceritakan hasil pekerjaan-pekerjaan Injilnya. Dengan demikian, berakhirlah perjalanan Paulus, pekabaran Injil Paulus ketiga. Di Yerusalem, orang-orang Yahudi menangkap Paulus ketika berada di dalam bait Allah. Paulus diduga membawa Trofimus masuk ke dalam bait Allah. Mereka menyeret, memukul, dan berencana untuk membunuh Paulus. Kepala pasukan ingin memeriksa kebenaran tuduhan-tuduhan orang Yahudi sehingga Paulus dibawa ke mahkamah Yahudi. Pada pemeriksaan ini terjadi perselisihan di antara orang Farisi dan Saduki, sehingga terjadi keributan yang besar. Kepala pasukan takut kalau Paulus terbunuh sehingga ia segera membawa kembali Paulus ke markas tentara. 2.5 Paulus di hadapan Festus. Festus sendiri ingin menghadapi masalah Paulus dengan lebih terhormat secara hukum. Namun, takut berhadapan perlawanan para pemimpin Yahudi. Ia ingin memuaskan para pimpinan Yahudi. Akan tetapi, ia juga ragu untuk secara langsung menyetujui tuntutan mereka supaya Paulus dibawa ke Yerusalem untuk diadili, karena ada persekongkolan untuk membunuh Paulus. Namun demikian, ketika Petrus hendak mengizinkan Paulus dibawa untuk diadili di Yerusalem, Paulus menyadari bahwa akan bahaya itu dan menyatakan naik banding kepada Kaisar Nero. Sebagai warga negara Roma, Paulus memiliki hak untuk naik banding kepada Kaisar. Kemudian Festus mengadili Paulus. Orang Yahudi menyampaikan dakwanya dan Paulus menyampaikan pembelaannya yang diakhiri dengan naik banding kepada Kaisar karena ia adalah warga negara Roma. Sementara menunggu pemberangkatan Paulus ke Roma, ia diadili di hadapan Raja Herodes Agripa. Seperti biasa, orang-orang Yahudi menyampaikan dakwanya dan Paulus menyampaikan pembelaannya. Dalam pembelaannya, Paulus mengajak Herodes Agripa untuk menjadi Kristen. Di akhir pengadilan ini, Agripa berkata kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kekaisaran. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman kita. Terima kasih.